Dan saat ini adalah perjalanan kita untuk menuju ke Museum Panorama. Jadi dikenal dengan Historical Museum 1453, I think. Jadi di sini di belakang sudah ada petunjuknya. Semoga kita dapat mengikutinya. Saat ini kita sudah berada di Museum Panorama. Museum Panorama ini merupakan museum di mana dapat menjelaskan bagaimana proses penaklukan dari kota Konstantinopel. Dan pada saat itu, pada tahun 1453, Sultan Ahmed beserta dengan pasukannya melawan Romawi Timur menyerbu untuk perebutan kota ini. Di mana kita dapat melihat di sudut atas sana ada sebuah bendera yang menandakan bahwa kota tersebut dapat ditaklukkan. Kita sudah berada di belakangnya Hagia Sophia. Jadi tempat di sini merupakan tempat seperti pemakamannya atau kuburan dari beberapa sultan-sultan yang ada. Jadi misalnya Sultan Mehmed II, Sultan Selim, kemudian ada juga penguburan ratu dan lain sebagainya. Oke, dan saat ini kita sudah berada di Grand Space Plaza. Jadi tempat ini adalah tempat pusat berbelanja yang ada di Turki. Jadi kalau teman-teman datang ke sini itu jangan lupa untuk pergi ke tempat ini karena memang harganya ya semua barang ada, yang harganya silahkan dinego dengan para pembelinya. Ya, dan saat ini kita sudah berada di Antalya Museum atau Antalya Musesi. Jadi di sini kira-kira cuman 10 menit tadi naik istilahnya naik bis ya, nomor KC06 seperti itu. Ayo kita lanjutkan perjalanan kita kali ini. Jadi ini memang sudah kalau kita buka di TripAdvisor, jadi memang sudah banyak sekali penjelasan bahwa tempat-tempat yang harus dikunjungi di sini gitu ya. Nah, misalnya saja di sini ada Perch, seperti bangunan tua ini. Kemudian di belakang sana juga ada seperti Colosseum. Nah, itu namanya di sini adalah Aspendos seperti itu. Dan kalau di belakang ini ada namanya tuh Royal Customs. Jadi di sini adalah seperti tempat penguburan. Ya Allah, ternyata di kaki kita ini ada seperti lantai yang memang sudah ada lihat seperti itu. Kerangka-kerangkanya membuat kita takut seperti itu. Ya, tapi harus berhati-hati karena saya tidak tahu bahwa di kaki saya ini adalah saya sedang berjalan di atas kaca yang di bawahnya itu ada tanah dan ada beberapa tengkorak-tengkorak pada zaman dahulu. Ternyata museumnya ini luas banget gitu ya. Jadi di sini ada gerabah-gerabah dan juga sebelumnya kita sudah melihat seperti terowongan yang dimana isinya itu adalah mayat-mayat dan juga kerangka-kerangka. Nah di sini mungkin ada sedikit peninggalan tentang seperti gerabah-gerabah mungkin abad zaman lalu gitu ya, the geometric age gitu ya. Jadi itu ada 9 till 7 jadi 4th century kayak gitu ya. Jadi mungkin dari abad 7 sampai 9 sebelum Masehi. Jadi sebenarnya banyak banget ya di sini tulisannya Perch gitu ya, mungkin zaman-zaman kuno seperti itu. Jadi di sini juga ada yang lain-lainnya. Nah kalau ini nih namanya Sabina juga di Perth, kemudian dia dari Marburg juga. Kemudian di sini ini ya Sabina belakang kita ya. Nah kalau yang ini namanya Hadin Heykeli. Dan setelah ditelusuri lebih dalam, ternyata Perth itu adalah salah satu lokasi yang terletak di 19 km dari timurnya Antalya. Nah di sini ya, memang peninggalan-peninggalan dari bangsa-bangsa Yunani kuno gitu ya. Atau mungkin kita bisa masuk sedikit bagaimana sih sebenarnya bentuk dari tempat Perth itu. Jadi, nah di sini mungkin agak sedikit gelap. Nah jadi seperti yang kita lihat di belakang ini, namanya adalah runtuhannya seperti itu. Jadi mungkin bisa sekitar 19 km dari timurnya Antalya.
Kalau yang di belakang ini adalah peninggalan dari Kristen Ortodoks. Jadi sebagaimana kita telah baca bahwa memang banyak banget kisah-kisah mengenai Kristen Ortodoks pada zaman itu, di mana di sini ada kelahiran dari Yesus Kristus seperti itu dan lain sebagainya. Kalau di belakang ini seperti yang telah kita lihat bahwa gambarnya yang sederhana tapi menyimpan makna yang luar biasa. Dimana pertama-tama di sini adalah situs-situs sejarah. Jadi misalnya kayak Aspendos, kemudian letaknya di mana? Itu ya Aspendos, kemudian juga ada Perth, kemudian di sana juga ada Termessos, dan itu menyimpan cerita yang luar biasa gitu kan. Mungkin besok kita akan mencoba untuk mendatangi yang namanya itu adalah Termessos. Seperti apa sih Termessos yang katanya itu mirip seperti Koloseumnya Roma seperti itu. Nah di sini juga ada apa ya istilahnya gambar-gambar dari laut juga ada kapal-kapal. Jadi kapal-kapal yang datang pada zaman-zaman dahulu, pada zaman Romawi kuno. Jadi untuk apa ya membuat sesuatu peradaban pada saat itu gitu di daerah Istanbul, maaf di daerah Turki, tepatnya di bagian Antalya. Ya, sekarang kita sudah berada di Aspendos, dan Aspendos ini merupakan salah satu situs yang sangat bersejarah banget. Dan Aspendos didirikan pada tahun 155 dengan tinggi 95 meter dan juga lebar 95 meter seperti itu. Dan ini pada zaman Romawi dan juga Bizantium biasanya digunakan untuk pertunjukan hiburan. Dan ketika tahun abad ke-13 di saat itu dikuasai oleh Raja Seljuk, maka tempat ini adalah tempat persinggahan dari para khalifah pada saat itu. Dan ini adalah pemandangan dari sudut paling atas dari gedung teater ini. Jadi mungkin kita dapat melihat semua orang dari berbagai sisi yang ada di sini. Juga ada beberapa ruangan yang dalam keadaan terkunci dan tidak bisa kita masuki seperti itu.